Bab 155. Peristiwa penembakan yang menimpa Boril Fabian Rohichan, menciptakan kepanikan berlebihan bagi seluruh anggota keluarganya. Terutama Aprilia yang sepanjang hari menangis mendoakan keselamatan suaminya. Meski telah sadar sekalipun dan melewati masa kritisnya, tetap air mata itu mengalir dari netra indahnya kala terbayang betapa Boril selamat lagi dari maut yang membayangi. Boril adalah salah satu korban yang selamat dari peristiwa itu sedangkan wanita yang bersamanya meninggal dunia. Betapa Aprilia selalu merinding jika mengingatnya seolah melemparkannya pada kenangan pahit beberapa tahun silam manakala Boril terjatuh dari lantai 2 villa. Hal yang terus membuat Aprilia berdoa agar kejadian yang sama tak menimpa keluarga mereka lagi. Stella tak kalah berdukanya dengan sang ibu sambung, dia juga menenangkan dua adiknya yang masih kecil. Stella bahkan tak mampu menjawab pertanyaan Ziko saat tiba di rumah sakit, "Papa kenapa belum bangun, Kak?" "Papa sakit sayang," jawab Stella. Adik laki-laki bungsunya yang seumuran Gibran itu lalu mengerucutkan bibirnya. "Papa ditembak siapa, Kak?" Stella terkejut Ziko mengucapkan hal itu. "Ziko, kata siapa papa ditembak?" "Kata dokter yang tadi ngobrol sama opa," jawabnya sedih. "Papa kan jagoan ya, Kak. Papa pernah jadi Superman. Jadi Batman juga. Papa kita kan kuat. Kok bisa ditembak?" tanya Ziko yang kebingungan kenapa ayahnya kena tembak. Biasanya Stella akan tertawa jika adiknya sudah mulai bawel dan mengoceh lucu, tapi kali ini dia malah menangis. "Ziko tahu dari mana papa begitu?" "Dari dokter yang ngobrol sama opa," ucapnya polos. Stella malah semakin kencang menangis. Ia peluk adiknya itu. Ziko memang lebih bawel dari Azam, yang pendiam. "Papa kita jagoan, cuma jagoan kan kalah dulu. Baru nanti menang," ujar Stella menenangkan diri sendiri meski tak berlaku bagi dirinya. Jika ada yang khawatir berlebihan atas peristiwa penembakan ini, maka Bayu dan Cindy adalah orangnya. Sejak tadi pasangan ini memperhatikan anak cucu mereka. Keluarga kecil Boril dan juga keluarga Andika. Ya, Andika. Sampai malam ini, bungsu keluarga Rohichan itu belum kembali. Riani tampak khawatir karenanya. Ia memang tak banyak bicara apalagi menanyakan pada mertuanya kenapa Andika masih belum pulang juga. Mungkin Riani tidak ingin menambah beban pikiran Cindy dan juga Bayu. Namun seringkali Riani bolak-balik antara lobi hotel dan juga kamar rawat inap Arik dan kadang menanyakan kepada asisten yang diperintahkan untuk menjaga mereka. Kecemasan menanti suaminya pulang tentu menjadi hal yang memberatkan pikiran Riani sekarang. Kedua mertuanya tersebut pun sama memikirkan keadaan putra-putra mereka. Boril dengan kesehatannya dan Andika dengan keselamatannya. Akhirnya Bayu dan Cindy mengajak bicara Alex di kantin rumah sakit. "Jujur sama kami Alex, kamu pasti tahu. Karena di antara semua orang cuman kamu yang nggak nanyain ke mana Andika?" tanya Bayu yang sudah putus asa mencari di mana keberadaan Andika. Alex sendiri sudah memegang janji pada Andika untuk tak mengatakan kemana dia pergi. Tapi jika opa dan oma mertuanya sudah bertanya seperti ini dengan wajah Cindy yang sangat terlihat kesedihannya, maka Alex bisa bilang apa selain mengatakan hal yang sejujurnya. Meskipun nantinya Andika akan marah padanya. Alex Sarjono terdiam sebentar sebelum kemudian menjawab pertanyaan tersebut. "Kemungkinan Om Andika sedang mengejar Rigel Damien sekarang opa." Bayu mengerutkan keningnya mendengar nama tersebut. "Dari mana kamu tahu kalau Rigel Damien yang berada di balik semuanya?" "Orang tadi opa ke kantor polisi dan polisi bilang si pelaku penembakan belum bisa diinterogasi. Dia babak belur dan sulit bicara.
Jari-jarinya patah dan gak bisa nulis. Jadi belum bisa kasih informasi siapa yang nyuruh dia. Ucap Bayu. Cindy membuang nafasnya kasar mengingat putranya Boril. Bahunya meluruh. Air matanya turun lagi. Oma mertua yang selama ini Alex lihat sangat ceria nyatanya tak sanggup juga ketika melihat putranya kritis. Dia siapa? Selama ini Boril nggak pernah memiliki musuh. Apa dendamnya sama Boril sampai dia tega mau mencelakakan anak kita dan menginginkan kematiannya? Ma, jika dia rugi karena barang-barang yang disita oleh polisi, Mama rela mengganti uangnya berapapun Mama rela. Barang-barang yang disita polisi itu tidak ada harganya dibandingkan nyawa anak Mama, Pa. Tangisnya lagi. Jangankan Cindy yang seorang ibu yang pasti paling menderita ketika darah dagingnya merasakan sakit, Bayu yang seorang laki-laki pun terasa tersayat hatinya mendapat kenyataan ini. Belum pasti juga dia Ma, selama ini Papa kenal dia adalah pebisnis bersih. Karena Papa juga kenal dengan ayahnya, Elzar Yudawidarna. Ucap Bayu lagi dan Cindy cukup terkesiap dengan nama yang barusan disebut Bayu, siapa? Sebentar, Elzar. 1. Anaknya Camila. Yang punya perusahaan Unimid. Bayu menganggukkan kepalanya. Ya Tuhan. Cindy mengingat kalau Camila dan putranya, Elzar adalah orang baik. Akan terjadi kesalahpahaman jika Andika asal menuduh apalagi mengingat perbuatan Andika yang tak diragukan lagi kekejamannya. Harusnya Andika cukup tangkap si penembak itu jangan dibikin luka-luka kan jadinya kita susah mau menangkap siapa pelaku sebenarnya. Tambah Cindy mengeluhkan perbuatan Andika sedangkan Alex malah menggelengkan kepalanya. Justru karena orang itu mungkin tadinya nggak mau ngaku Oma, siapa yang nyuruh dia. Akhirnya Om Andika melakukan caranya sendiri untuk memaksa orang itu ngaku dan setelah dapat nama si penyuruh yang memiliki dendam sama Papa, Om Andika langsung bertindak. Bayu dan Cindy lalu berpandangan. Kamu tahu dari mana kalau Andika mengejar Rigel Demian? Sedangkan semua asistennya kompak tutup mulut. Alex lagi-lagi terdiam. Om Andika yang memberitahu saya langsung Opa. Bayu dan Cindy terkejut karenanya. Kemudian Alex menceritakan seluruh kejadian sebenarnya tentang pertama kali Boril bertemu dengan Wanda. Tentang Arik yang terang-terangan menolak wanita hadiah yang diberikan oleh si pemilik hotel kemudian tanpa curiga mereka keluar dari hotel yang nyatanya sang sniper sudah menunggu lalu kedatangan Andika yang menggunakan heli kalah cepat dari lesatan timah panas yang ditembakkan oleh sniper tersebut. Entah mengapa Wanda yang mengetahui bahaya yang sedang mengintai Boril malah menjadi tameng dalam peristiwa ini dan nyatanya membuatnya harus kehilangan nyawa. Dan setelah menzidan sniper itu Om Andika mendapatkan nama kalau Rigel Damian lah yang berada di balik semua ini jalu Om Andika sekarang sedang mengejarnya. Kenapa kamu gak bilang sama kami Alex? Tanya Bayu. Alex menundukkan wajahnya. Ini tindak kriminal dan sebelum ada pertumpahan darah maka kita harus menghalanginya katakan pada saya kemana Andika pergi sekarang, Alex. Tegas Bayu. Setelah memberitahu kemana kiranya Andika mengejar Rigel, Alex pun pamit untuk menemui Stella yang menemani Aprilia di ruang rawat inap rumah sakit ini. Hari sudah larut malam, Alex akan mengantarkan istrinya ke hotel sementara anak-anak mereka sudah terlebih dahulu istirahat di hotel bersama pengasuh. Alex pun segera keluar dari kantin itu. Tiba-tiba saja hawa dingin terasa di tengkuknya dan Alex hampir saja menjerit saat mendapati sosok perempuan berdiri tepat di samping pintu kantin. Pernah melihat film Susana? Bagaimana ekspresi Bang Bokir ketika melihat ratu horor tersebut? Nah, kira-kira begitulah ekspresi wajah Alex Sarjono ketika melihat Riani van der Berg yang tanpa diduga ternyata berada di kantin ini.
Padahal mereka sudah sering kali bertemu dan mengobrol tapi tetap saja kalau sudah dalam mode jutek. Rigel Damien masih sangat muda. Cita-citanya menjadi pebisnis seperti sang ayah diwujudkan dengan mudah karena ayahnya Elzar Yudawidarma memberikan hak kepadanya untuk mendapatkan jabatan apa saja di perusahaan yang dia mau. Tak sulit baginya menjalin kekerabatan dengan siapa saja. Berasal dari keluarga kaya raya, lingkungan kaum jet set, wajah tampan, tubuh yang bagus serta otak yang cemerlang membuat Rigel bagai jelmaan Elzar saat muda. Meski pesona sang ayah pun tak terbantahkan juga. Kesempurnaan karena memiliki semua itu membuat Rigel tinggi hati. Ia terobsesi menjadi jauh lebih sempurna dan kalau bisa melebihi pencapaian sang ayah. Mulailah Rigel berkenalan dengan dunia hitam yang mengajarkan kepercayaan super tinggi melibas semua orang yang dianggapnya sudah menghalangi jalannya. Contoh Rohit-chan bersaudara setelah gagal melenyapkan Boril, namun setidaknya Rigel sudah berhasil membuat shock terapi pada si pengganggu yang nantinya tidak akan berani lagi berurusan dengannya dan kini adalah giliran Andika Dilan Rohit-chan yang akan merasakan kekuatannya. Target sudah ada di dermaga bos, sedang di dalam mobilnya. Lapor Genta, orang kepercayaan Rigel. Sedangkan Rigel yang sedang berada di ruangan kerjanya sudah menunggu dengan tidak sabar kabar baik di mana satu rencana manis sudah dia susun dengan matang dan sempurna dan sebentar lagi akan terwujud. Sambil menghisap cerutunya Rizal memantau dari CCTV yang dipasang dari salah satu kapal laut yang berlabuh di dermaga. CCTV tersebut mengarah pada mobil yang dibawa oleh Andika. Smirk tercipta di wajah tampannya. Hanya dalam waktu beberapa menit lagi, nama Andika Dilan Rohit-chan hanya akan menjadi sebuah sejarah. Rigel menyuruh banyak anak buahnya berjaga di dermaga yang sepi. Dengan pengalaman yang mereka punya dalam menghukum, bukan hal sulit menyiapkan sebuah jebakan lalu setelah itu, cuci tangan, dengan alasan kecelakaan kerja. Ya, posisi di mana Andika menghentikan mobilnya sekarang adalah di mana banyak alat berat seperti kren yang banyak berjejer dengan peti kemas yang menggantung. Tinggal menunggu aba-aba saja maka secara langsung kren itu akan menurunkan peti kemasnya dengan sengaja dan akan menimpa mobil Andika atau Andikanya langsung jika pria itu keluar dari mobil. Rigel mengalihkan pandangannya pada layar monitor di mana Andika masih berada di dalam mobilnya. Sekarang, secara bersama-sama kren yang berjumlah 5 buah dengan masing-masing mengangkut peti kemas tersebut mulai bergerak seolah-olah sedang memindahkan barang dan hal itu diketahui oleh Choki yang merasa aneh karena tiba-tiba saja terjadi aktivitas di tengah malam buta seperti ini. Kok, tiba-tiba ada aktivitas Pak? Tadi sunyi senyap. Andika tak peduli. Ini dermaga tersibuk di wilayah ini sudah pasti bukan hal yang aneh jika ada kesibukan mendadak apalagi untuk ukuran ekspor-impor matanya memindai mencari celah apapun yang bisa menunjukkan di mana itu Rigel Damien. Saat itulah, ponsel Andika yang sengaja dia letakkan di atas dashboard berbunyi menampilkan ada notifikasi yang masuk. Choki memicing. Pak Alex Pak. Apa katanya? Andika memperbolehkan Choki membaca pesan demi pesan yang masuk padanya untuk memudahkannya berkonsentrasi dan tidak terganggu. Setelah meminta izin Choki lalu mengambil ponsel tersebut dan membuka pesan dari nomor Alex. Bang Boril udah sadar. Dia butuh abang. Riani sama anak-anak juga. Kami udah nungguin kehadiran abang. Riani tahu kalau urat takut abang udah putus, tapi Riani sama anak-anak masih punya. Kami takut abang kenapa-napa. Kalau abang masih kekeh embung balik dan dalam waktu 30 menit gak kembali ke rumah sakit, program bikin adik buat Si dan Zia, terpaksa Riani anggap gagal. Ucap Choki membacakan isi pesan dari nomor Alex yang ternyata isinya dari Riani itu. Apa yang terjadi?
Di saat salah satu peti kemas itu sudah siap dijatuhkan, Rigel melotot ketika mobil Andika tiba-tiba berbalik arah menjauhi dermaga. DBUUMMM. Mobil terhenti. Andika dan Coki terkejut luar biasa, karena di belakang mereka tepat di tempat mobil mereka tadi berhenti peti kemas besar itu jatuh. Ya Tuhan! Seru Coki tak menyangka. Andika yang sama terkejutnya, masih terkesiap dengan kejadian barusan. Pak, cepat pergi, ini jebakan. Peti-peti kemas itu sengaja dijatuhkan buat mencelakakan kita. Andika segera tancap gas dan menjalankan mobilnya dengan cepat agar pergi dari sana. Rigel panik. Dia segera menyuruh seluruh anak buahnya yang berada di sana untuk mengejar Andika, tapi tiba-tiba saja setelah Andika pergi dari sana tidak lama datang beberapa mobil rombongan polisi mengepung seluruh anak buah Rigel Damien. Mereka dengan sigap menangkap anak buah Damien yang batu saja keluar demi menangkap Andika. Luar biasa marahnya Rigel. Berniat menjebak, malah ia yang lagi-lagi menemui jalan buntu. Saking geramnya, Rigel langsung membuang laptop yang dipakainya hingga pecah ke lantai. BRAAAKKKK. Put. Dari kejauhan, Andika yang masih menyetir mobilnya lalu melihat ke arah kaca spion. Banyak polisi masuk ke area dermaga. Ia hentikan mobilnya ke tepi jalan. Mencoba menelaah kejadian malam ini. Hampir saja ia celaka jika pesan dari Riani tak menyelamatkannya. Hampir saja. Ya Tuhan. Coki telah lama bekerja dengan Andika dan keluarga Rohichan. Otomatis dia mengenal seluruh anggota keluarga ini dan sesekali bertegur sapa jika bertemu di perusahaan. Termasuk dua menantu keluarga Rohichan yang sama-sama berparas cantik dan memiliki keunikan di netra mereka. Aprilia Ayu, istri dari Boril, sangat ramah dan murah senyum. Ia menuruni sifat mertuanya yang selalu menyapa setiap karyawan yang berpapasan dengan mereka, tak peduli apapun itu jabatannya, dari mulai pegawai kantor yang paling tinggi sampai office boy bahkan penjaga gerbang selalu memuji keramahannya. Jika sedang berjalan dengan Boril sambil membawa anak-anak mereka yang masih balita di kantor, maka mereka terlihat seperti Pangeran William dan Kate Middleton menyapa rakyatnya. Berwibawa, tampan, dan anggun serta sangat dihormati. Sedangkan pasangan Andika istrinya sangat berbanding terbalik. Keduanya tak pernah repot-repot beramah tamah dengan karyawan meskipun bukan bos killer dan suka marah-marah. Andika dan istrinya memiliki keunikan tersendiri dengan wajah dingin dan wibawa mereka. Namun percayalah, sedinginnya Andika, wajah istrinya yang masih muda itu lebih menyeramkan. Agak berlebihan memang. Sepanjang bekerja dengan Andika itulah kesan yang ditangkap oleh Coki, dan malam ini dia membuktikan sendiri bahwa jangankan karyawan yang berpapasan dengan Riani, Andika saja tunduk pada istrinya. Ayolah, siapa meragukan keberanian dari Andika Dilan Rohichan yang dengan tangan kosong dan hanya membawa sepucuk pistol yang dia taruh di pinggang, Andika dengan beraninya menyambangi markas mafia yang dipimpin oleh Rigel Damien. Sekelas mafia seperti Rigel saja tidak mampu membuat Andika surut, tapi hanya sebuah pesan dari sang istri, sanggup membuat Andika tanpa pikir panjang berputar arah. Namun Coki berpikir lagi kalau justru pesan yang sebenarnya menggelitik itu ternyata menyelamatkan nyawa mereka berdua. Kini keduanya masih tidak menyangka baru saja lolos dari maut dan terlihat dari spion mobil kalau polisi datang dan menangkap beberapa orang yang baru saja keluar dari persembunyiannya. Sepertinya ada yang melapor pada polisi, Pak, dan polisi sudah menangkap beberapa anak buah Rigel Damien, ucap Coki sambil melihat ke arah belakang. Andika menganggukkan kepalanya, dia masih mengatur nafas dan tidak percaya jika mereka baru saja selamat karena Andika menuruti permintaan sang istri.
Tak terasa, Andika meneteskan air mata. Ia menangis. Sang Maha Cinta bukan hanya memberikannya seorang bidadari cantik pelengkap hidup namun juga penyelamat hidup. Kasih sayang Andika yang tidak ingin mengecewakan sang istri dan memuliakannya dengan cara menyenangkan hatinya, ternyata berbalas sebuah keselamatan. Andika tak perlu pikir panjang lagi, tak peduli jika dia harus berkoordinasi dengan polisi untuk melaporkan tindak kriminal yang dilakukan oleh Rigel Damien. Andika langsung memacu mobilnya cepat untuk sampai ke hotel tempat istrinya itu menginap sekarang. Arakak Kokokak Riani membuka pintu kamarnya ketika Andika menelepon kalau dia sudah ada di balik pintu.